إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلات. إلهنا ما أعدلك، قادر آجلك، واختم بخير عملك. لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر آجلك، واختم بخير عملك. لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat dari mahasiswa Universitas Pelabuhan akan menyampaikan tentang best practice saya sebagai berikut. Adapun tujuan pelaksanaan best practice pada kesempatan hari ini adalah mengoptimalkan media pembelajaran TIK untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam materi gaya Archimedes. Adapun kondisi yang latar belakang masalah adalah sebagai berikut ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama adalah kurangnya sumber belajar bagi pendidik karena mesti mengacu pada buku paket. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan pendidik tidak menarik dan konvensional. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan pendidik tentang pemanfaatan teknologi dan aplikasi yang menunjang proses pembelajaran. Praktek ini penting untuk dibagikan karena setiap proses pembelajaran, pendidik diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran yang menarik berbasis TIK, sehingga siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh pengajar, berperan aktif, berkesan, mendalam, dan pembelajaran lebih bermakna. Juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktek ini, sebagai tim pengajar, kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantarkan dan mensukseskan siswa dalam menyerap materi yang diberikan, sehingga siswa benar-benar paham dan mampu menerapkan ilmu yang diberikan. Adapun yang menjadi tantangan pada proses pembelajaran tersebut dan siapa saja yang terlibat adalah seperti berikut ini. Tantangan yang menjadi tantangan dalam praktek ini adalah kemampuan guru dalam maksimalkan model dan media pembelajaran. Siswa yang belum terbiasa dengan variasi model dan media pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan dan karakteristik dari siswa yang berbeda-beda. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam praktek ini adalah guru, siswa, tim pengajar, dan pakar atau dosen. Adapun langkah-langkah, proses, dan strategi yang akan digunakan adalah sebagai berikut ini.
Langkah yang dilakukan dimulai dengan berdiskusi dengan tim pengajar dan pakar atau dosen untuk menentukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk diterapkan, yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Strategi yang digunakan. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 1. Pendekatan saintifik. 2. Model pembelajaran discovery learning. 3. Metode ceramah, praktikum, diskusi, presentasi, dan penugasan. 4. Media dan alat pembelajaran. Media, PowerPoint, modul ajar, LKPD, aplikasi rumah belajar virtual lab. Alat, laptop, LCD proyektor. 5. Penilaian. Penilaian sikap, observasi langsung dengan checklist. Penilaian kognitif, dari lembar LKPD dan soal. Penilaian keterampilan, dari praktikum dan presentasi. Prosesnya, pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, praktikum, diskusi, dan presentasi, di mana sebelumnya siswa diberikan stimulus mengenai fenomena kontekstual dalam bentuk PowerPoint. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan mengenai gaya Archimedes yang disajikan dalam bentuk aplikasi rumah belajar virtual lab dan LKPD. Siswa juga dibekali modul ajar yang sudah disusun oleh guru sebagai salah satu sumber kajian dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Setelah proses praktikum dan diskusi selesai, siswa diminta melakukan presentasi tentang permasalahan yang sudah mereka selesaikan secara berkelompok untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain atau guru. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian pengetahuan dari hasil pengerjaan soal, keterampilan dari hasil praktikum dan presentasi, penilaian sikap dari observasi langsung. Sumber daya atau materi. Pertama, sumber listrik. Kedua, jaringan internet. 3. Laptop. 4. LCD proyektor. 5. Roll kabel. Adapun hasil dari strategi yang dilakukan dan juga respon dari orang lain adalah sebagai berikut ini. Hasil dari strategi berdasarkan hasil evaluasi dan observasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efektif ditunjukkan dengan hasil survei dari teman sejawat dan siswa yang secara garis besar menyebutkan media pembelajaran berbasis TIK dengan aplikasi rumah belajar virtual lab layak untuk diterapkan dan siswa dapat menganalisis permasalahan tentang gaya Archimedes dalam kedalaman tertentu dengan mudah dan menarik. Adapun beberapa kendala yang muncul, yaitu ada beberapa siswa yang belum aktif dalam diskusi dan bertanya saat teman lain presentasi. Respon dari orang lain. Siswa merespon langkah ini dengan sangat baik dan antusias karena materi yang disajikan lebih menarik melalui media dalam pembelajaran dan aktif menyampaikan pendapat dalam konteks pembelajaran. Dari teman sejawat, media pembelajaran berbasis TIK dengan aplikasi rumah belajar virtual lab ini dianggap sangat relevan digunakan agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, sehingga lebih aplikatif, tidak monoton, dan siswa lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan. Faktor yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan pada strategi ini adalah analisis penyebab masalah, penentuan solusi yang tepat, penyusunan strategi, dan persiapan kelengkapan dan sumber daya yang dibutuhkan. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Semua proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik apabila kita sebagai pengajar mampu menganalisis kondisi baik dari siswa maupun sarana yang ada agar kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran sehingga tujuan dari proses pembelajaran tersebut bisa tercapai. Selanjutnya kita akan melihat proses pembelajaran dari discovery based learning
seperti berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai, kita doa dulu ya. Silakan ketua kelas, Mas Tia, pimpin doa dulu. Semuanya berdiri dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah dimulai, ini sarana inisiatif dulu ya. Nanti nama yang sarana silakan angkat tangan. Askia Sabina, oke. Pina Lelatur, oke. Nadia Adelina, oke. Kaswa Tanaya, oke. Naura, oke. Isrina Rifa, Saida, Rahma Alia, Rifka Amalia, Sabria Naswa, Salma Aska, Siva Naila, Tati Sanur, Mulia Karima, Jaka Nawa, Jalfa Polita, Jaya Kaila, hari ini kita masuk materi baru ya. Jadi pekan kemarin kita sudah masuk di hidrostatis ya, tentang sekarang hidrostatis. Ini kita melanjutkan ke materi namanya apa ini? Sebelum saya menjelaskan secara detail tentang Archimedes, sudah dilihat dulu ya. Ini adalah gambar apa? Sekarang saya tanya ya, kenapa kapal selam itu ya, kalau kalian lihat kapal selam itu kan bisa terapung ya dari permukaan, kemudian dia bisa melayang ya, dan dia bisa tenggelam juga. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, tahu apa? Karena ada gaya berat. Oke, Salisa? Karena gaya beratnya sama dengan gaya Archimedes. Ya, lalu apa? Ada kantong udaranya ya, yang dia bisa menghisap udara dan dia bisa mengeluarkan udara ya, sehingga udara itu bisa membuat lawan jenisnya lebih sedikit. Ini tidak usah jawab dulu ya, nanti kita jawab di akhir setelah kalian bereksperimen dan diskusi ya, jadi kalian bisa menentukan sendiri. Lanjut dulu ya. Terus saya tanya lagi ya, masih ingat kira-kira besaran apa yang mempengaruhi besaran Archimedes? Karena mungkin pernah ya biasanya dulu. Ya, masa jenis ya, rimba apa? Volume. Terus ini apa? Gravitasi. Ya. Nanti kita cek juga ya. Jadi saya tidak akan membenarkan dan menyalahkan ya argumen dari kalian. Nanti kita buktikan dengan eksperimen dan diskusi kalian. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini saya akan membacakan KD dulu ya, kompetensi dasar sampai indikator. Jadi KD yang hari ini kalian dari kelas ini, kalian harus bisa menganalisis unsur yang berhubungan dengan kerja statik dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya ya maksudnya ya, tadi salah satunya kan di teknologi kapal selam itu ya, dari jenis kapalan juga bisa. Dan perencanaan dan melakukan perusahaan ini KD yang keterampilannya ya. Jadi nanti kita akan bereksperimen menggunakan virtual lab ya. Jadi pembelajaran tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nanti kalian diharapkan bisa menerapkan yang sudah statik aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut presentasinya dengan apa. Jadi nanti setelah kalian praktikum, nanti kalian juga presentasi. Kemudian ada 3 penilaian untuk pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti setelah kalian diskusi, kemudian setelah kalian melakukan eksperimen,
nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Nanti silakan dicoba menjawab sebagai penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu nanti ketika kalian diskusi atau kalian praktikum, nanti setelah kalian ngecek kerjasamanya kalian dalam satu kelompok, di mana kesepakatan kalian ya, kemudian daya kritisnya dalam menganalisis data dan sebagainya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian keterampilan ini fokusnya di presentasi sama di praktikumnya. Jadi ini sudah ada petunjuknya, jadi nanti kalian langsung bisa jawab ya. Yang pertama, nanti kalian ini memberikan nilai pada volume ya. Ini sama semuanya, jadi nanti nilainya 4 ya. Jadi volume dari benda ini adalah 4 meter kubik. Kemudian nanti materialnya, di sini ada 3 material ya. Ada styrofoam, ada benda melayang, sama ada bata. Jadi yang pertama nanti kalian klik styrofoam dulu ya. Ini jenisnya air. Kemudian kalian catat ya. Ini kan ada kolom masanya ini dicatat ya, masanya ini dicatat. Kemudian ada kolom gaya aktivitas juga. Nanti ini silakan langsung dicatat ya. Jadi datanya itu sudah muncul. Kemudian ada daya beratnya, ini juga ada daya beratnya, nanti dicatat. Kemudian kondisinya juga ya. Kondisinya ini apa? Terapung ya, terapung. Nanti kalau benda melayang ya kalian tidak ganti aja ini benda melayang. Ini posisinya melayang. Dan yang ketiga, nanti satu lagi batu bata. Kalau batu mesti tenggelam ya, seperti ini ya, gitu ya. Caranya di dalam kami. Ini saya bagi kelompoknya langsung ya. Kelompok 1 nanti langsung langsung kelompok saja. Askia, Pina, Nadia sama Naswa Tanaya itu kelompok 1. Dan kelompok 2, Aura, Mistina, Susaidah sama Rahma Alia itu kelompok 2. Kelompok 3, Rika sama Siva sama Talisa ya, kelompok 3. Kelompok 4, Mulia, Zahra, Zarifa, dia sama Eva. Gitu ya, satu kelompok. Silakan langsung memasuki ke kelompoknya. Yang Talisa kelompok berapa? Oh iya, kelompok 4 ya, oke. Nah, biasa 2, oke. Terus Askia kelompok berapa Askia? 1 ini. Terus Jalma kelompok? Ya, oke. Oke, silakan kelompoknya bisa dibuka. Kemudian langsung bisa diskusi ya, dan langsung praktikum ya. Ini saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk praktikum ya, silakan ya. Ini saya langsung mengadakan penilaian ya, jadi kita bisa muter menilai kalian ya. Silakan untuk bekerja baik-baik ya semuanya, silakan bekerja. Langsung di jalannya ada apa ya, langsung di depannya ya. Mana perlu bertanya? Di data ini aja kan. Telkom itu masanya berapa atau dituliskan? Ustadz mau nanya, yang ini itu kan di sini ada ini yang mana? Masa tulis saya berarti 1000. Jadi sama kayak Ini 1000. katanya. Ini beda kalau masa tulis katanya. Ya masa itu benar-benar 70 ya. Yang ini masa dulu saya ini nanti ini ya 1000 itu ya. Air itu hanya 1000. Kalau ini masa itu di atasnya 4 itu. Ya, 1000. Oh, itu 1000.
Maka masa jenis material lebih kecil daripada masa jenis sekunder. Dengan dikatakan layak jika masa jenis material sama dengan masa jenis sekunder dan gaya akhirnya dia sama dengan gaya berat material. Dan benar dikatakan ulang jika masa jenis material lebih besar daripada masa jenis sekunder dan gaya akhirnya dia lebih kecil daripada gaya berat material. Juga hubungan antara masa jenis dan volume dan gaya berbanding lurus. Karena jika masa jenis dan volumenya besar maka gaya akhirnya juga besar. Yang bidangnya apa? Itu penolakan mungkin kita dari kelompok 3. Ini yang ditanya apa yang mempengaruhi suatu benda tenggelam? Suatu benda tenggelam itu karena masa jenis materialnya lebih besar daripada masa jenis tinggi. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ada ya? Oke, cukup. Sekian presentasi dari kami. Dan adalah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk terakhir kalinya ya. Ini sebagai nilai pengetahuan. Ini ada 3 soal. Nanti silakan dicoba ini seperti ini. Paling 5 menit bisa ya. Bahas sebentar aja ya. Saya tuliskan di sini. Dua sifat dibacakan. Nomor 2. Kedua besi yang volumenya 0,02. Jadi volumenya 0,02 ml/cc. Kemudian volumenya adalah air. Itu masa jenisnya 10,3 1000 ya. karena gaya ke atas yang di atas. Gaya sini ya. Ini apa? Lo kali kali volume. Jadi 1000 dari tasnya 110 ya. Volumenya berapa ini? 1 2 kali 100 biasanya berat. Tadi sudah bereksperimen bersama ya tentang gaya Archimedes ya. Jadi benda itu posisinya bisa 3 ya. Jadi bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Oke. Kalau terapung syaratnya apa? Kalau terapung berarti masa jenisnya lebih kecil daripada masa jenis air ya. Atau kalau gaya Archimedes harus sama dengan gaya berat. Oke. Kalau bendanya melayang, masa jenis benda harus sama dengan masa jenis air. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat. Satu lagi, kalau tenggelam berarti masa jenis bendanya lebih besar daripada masa jenis air. Gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya berat. Oke, tadi sudah bereksperimen, datanya juga sudah sesuai ya. Terakhir ya tadi usaha tanyakan di awal ya, kenapa kok kapal selam bisa terapung ya kan? Dan bisa melayang, bisa tenggelam itu menggunakan prinsip Archimedes ya. Jadi di dalam kapal selam itu ada tangkinya ya, 2 tangki sebenarnya, satunya tangki udara, satunya tangki yang digunakan untuk memasukkan air ya. Jadi ketika kapal selam pengen terapung, berarti dia masukkan udara sehingga masa jenisnya dari kecil, dia sehingga terapung ya. Ketika dia mau tenggelam, udaranya dibuang, tangki satunya dimasukkan air ya, sehingga lebih berat kan, karena gaya beratnya lebih besar, jadi dia jadi tenggelam. Itu ya, itu sama seperti yang tadi kalian kerjakan. Terus selanjutnya yang mempengaruhi gaya Archimedes apa tadi? Pertama masa jenis, yang kedua volume, yang ketiga gravitasi. Jadi semuanya sudah terjawab ya. Selanjutnya terakhir
pertemuan ke depan kita sudah masuk di bab tentang kapilaritas ya, kapilaritas dan viskositas ya. Viskositas itu kekentalan jangkau. Nanti silakan dibaca ya, dibaca bukunya sendiri. Jadi pekan depan kalian sudah bisa lebih paham ya, sudah bisa jelaskan. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semangat. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan kata hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun testimoni dari beberapa orang, diantaranya guru dan juga siswa yang terlibat adalah seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Al-Hasan. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait pembelajaran fisika yang telah dilakukan oleh Ustaz Taufik. Setelah mengobservasi pembelajaran yang menggunakan model problem based learning gitu ya, yang telah berjalan di kelas, pembelajaran yang terjadi di kelas berjalan lancar, siswa juga aktif dan dapat mengungkapkan ide serta gagasan. Selain itu, Ustaz Taufik juga menggunakan media pembelajaran yang menarik serta interaktif ya, karena itu berbasis IT. Maka karena itu juga siswa jadi termotivasi dan aktif dalam pembelajarannya di kelas. Selain itu juga soal-soal yang ditampilkan dalam pembelajaran itu juga berbasis hots, sehingga siswa juga dalam pembelajarannya tertantang, sehingga pembelajarannya tersebut siswa menggunakan berbagai macam referensi dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran fisika kemarin, pembelajaran fisika itu sangat menarik dan berkesan. Selain itu, pembelajarannya lebih aplikatif serta pemahamannya mudah dipahami. Selain itu, siswa juga dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran fisika, yaitu penjelasannya sangat mudah dipahami. Media pembelajarannya sangat menarik dan interaktif karena kita menggunakan virtual lab berbasis IT. Soal-soal yang disajikan berbasis soal hot, sehingga kita lebih tertantang untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya setelah mengikuti pelajaran fisika, pelajarannya sangat aktif. Kita dituntut aktif dalam berpendapat, menyampaikan ide dan gagasan, saling bekerja sama dalam suatu kelompok untuk memecahkan masalah. Saya akan menyampaikan hasil testimoni setelah pembelajaran fisika, yakni guru dalam menyampaikan materi sangat jelas dan sistematis. Kemudian problem yang ditampilkan lebih aplikatif, penggunaan media yang menarik dan interaktif membuat kita termotivasi. Saat praktikum, kita banyak diskusi, saling bekerja sama antara satu sama lain dalam memecahkan masalah sehingga kita semuanya aktif. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan testimoni saya setelah pembelajaran fisika. Menurut saya materinya sangat jelas dan menarik. Pembelajarannya membuat siswa lebih aktif dalam menyampaikan ide. Media pembelajarannya menarik dan interaktif, membuat kita menjadi lebih semangat dalam belajar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.